Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu peneliti, kemudian abang-abang, kakak-kakak, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada acara hari ini di kediaman Bapak Tasun untuk memperingati Hari Ular Sedunia dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Ketua Kelompok Riset Herpetologi Bu Syafitri Adita. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bu Syafitri sebagai Ketua Kelompok Riset Herpetologi. Semoga selalu sukses ke depannya dan selalu dilimpahi banyak keberkahan, kebahagiaan, dan menyebarkan kebaikan positif buat lingkungan di sekitarnya. Nah, sebelum masuk ke acara, ada baiknya kita dengerin dulu sepatah dua patah kata sambutan dari Kepala Ketua Riset Kelompok Herpetologi Bu Syafitri. Kepada Bu Syafitri, kami persilakan. Terus pakai sambutan. Iya, jadi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya harusnya kalau usah pakai sambutan segala, biar kita langsung mendengarkan dan narasumber. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah berkenan memberikan sharing ilmunya selama bertahun-tahun kerja di ILPI dan BPI pada hari ini. Ini acara dadakan sebenarnya dan serius tapi santai aja ya. Terima kasih juga buat Pak Ibnu, Pak Anan yang udah datang ke acara kita. Selamat ulang tahun Bu. Dan Mbak Enda ya, supporter HFP. Terima kasih sudah datang ke sini. Jadi sebelum nanti pengennya kita bisa makan bersama, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya dari materi dari Pak Irfan. Tausiah. Oke, saya mulaikan kepada moderator. Next. Jadi sejarahnya itu bahwa Calamaria itu suatu marga atau genus bagian dari subfamili Calamaria yang persebarannya itu tongkat. Jadi kemudian dia mempunyai penyebaran yang luas di Indonesia. Di Indonesia sendiri, marga Calamaria yang terbesar jumlah spesiesnya. Dari 63 spesies yang sekarang ada di penyebaran tersebut, 41 ada di Indonesia. Paling banyak di tempat lain, di Borneo. Jadi ada dua postulat bahwa penyebaran pertama itu dia berasal dari lempeng Asia turun pada zaman Pleistosen ke arah timur dia ke Borneo atau kita punya Kalimantan, kemudian melalui Semenanjung Malaya dia ke Sumatera, Java sampai di Bali. Angka-angka ini yang menyebutkan bahwa berapa spesies yang ada di wilayah Indonesia. Menjadi pertanyaan adalah Sulawesi yang diperkirakan dulu adalah titik ujung terakhir dari wilayah timur, ternyata ada satu spesies Calamaria serranensis dari Pulau Seram. Pertanyaannya adalah, apakah pertama yang terakhir di Bali dia tidak ada di wilayah Nusa Tenggara lain? Apakah tidak ada di kelompok Maluku atau di sekitar antara zona Malaya, Wallacea dengan wilayah dari timur dari Sulawesi? Berarti ini adalah data-data yang baik. Di atas Filipina itu ada. Nah, itu yang menjadi pertanyaan.
apakah dari faktor pembentukan lempeng Indonesia itu mempengaruhi penyebaran tidak? Karena di sini masih terdapat. Mungkin saya besok ke Halmahera saya dapat spesies baru kemarin. Next, tentang dari tahun-tahun pertama 1827, di mana Heinrich Boyle dia pertama kali datang ke Indonesia bersama dengan kelompok perdagangan dari orang Nederland. Tahun ini dia mendeskripsi banyak amfibia dan reptilia. Paket. Ini menunjukkan bahwa berapa banyak calamaria yang dideskripsi berdasarkan spesies yang diperkirakan sebagai spesies baru. Perhatikan. Oh, selamat datang. Iya, Pak. Ini tahun 1850 sampai tahun 1860 terjadi Perang Dunia Kedua, di mana daratan Eropa semuanya habis, termasuk adalah museum-museum di Eropa. Tidak ada rekor selama 1 dekade ini terdeskripsi jenis calamari. Berlanjut terus sampai akhirnya era tahun 1940 sampai 1950 itu adalah Perang Dunia Kedua. Ini juga terjadi perang, tidak ada data. 1970 sampai 2000 bagaimana Pak? Saya tidak tahu karena tidak ada data. Terakhir adalah 2023. Maaf ya saya menggunakan ini karena saya tersorot oleh sinar lampu. Jadi ini adalah perkembangannya. Next. Saya tidak mau berlarut-larut cerita tentang calamaria secara itu. Kemungkinan nanti IO yang akan meng-hire saya untuk dibikin saya. Jadi saya hanya menerangkan sekarang tentang calamaria di Jawa, penyebaran dan spesies yang ada di Jawa. Angka-angka ini menunjukkan bahwa penyebaran jenis calamaria di Jawa. Jadi sebetulnya scatter net ini masih banyak yang ada. Atas dasar apa? Karena sebetulnya dari ketinggian 0 sampai dengan 1500 ada penyebaran calamaria. Next. Ini adalah calamaria ini yang ada di Jawa. Jadi untuk wilayah Banten berdasarkan provinsi saya zonakan West Java, Central Java, dan East Java. Semua itu saya titik berdasarkan koleksi yang ada di kita, kemudian juga koleksi dari kita yang ada di museum di Eropa. Next. Lalu kita bercerita sedikit tentang di mana letak calamaria secara taksonomi. Jadi, secara scientific classification dari kelas Reptilia, kemudian superordo Lepidosauria, kemudian Squamata. Ini yang tergolong dari kelas reptil. What is the Lepidosauria? Lepidosauria
it's me. This is, saya sengaja pakai bahasa Indonesia supaya kalian mengerti. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin agak sulit dimengerti kalian. Kalian perlu dengar. Next. Ini tentang phylogeny of women. Saya menunjukkan bahwa di mana letak marga Kalamaria dalam sistematika Swama. Next. Ini sama, jadi sebetulnya itu karena panjang saya potong-potong aja begini. Next. Nah, Kalamaria saya bongkin mana ya? Oh, jadi ini adalah Cervantes, ini adalah silsilahnya dia yang adanya letak di sini, masuk masih dalam famili atau suku Columbia. Hanya ada orang sekarang ini para ahli lain karena keunikannya, nanti Anda bisa lihat apakah unik atau tidaknya, dia itu sudah mau naik menjadi family sendiri. Jadi bukan Kalamaria, tapi Kalamaria. Kalamaridae. Next. This is the submodel of Ophelia, or people also say of Cervantes. I'm sorry, I'm talking Indonesia and English. Yeah. Dan this is the super family yang kita tahu bahwa ini ada beberapa yang ada di Indonesia, ini tidak ada di Indonesia, ini ada, dan mayoritas ini adalah famili Columbia yang terbesar anggota. Kalau lihat dari tadi tentang sistematika klasifikasinya, dia letak di situ. Sekarang mati ini. Habis baterai. Oh. Jadi dia letaknya di sini. Tapi ini kamu lihat bukan urutan berdasarkan ranking dia phylogeny. Dia hanya diurutkan berdasarkan alfabet. Masih masuk subfamili Kalamaria. Next. Nah. I'm sorry, in English. Jadi karakter, kalau Bang Ade bilang ini adalah karakter yang dipertahankan Om. Konsep apa konsep? Iya, karakter konsep bahasa Indonesia. Yang dipertahankan karakter konsep yang tetap apa? Tetap. Iya, yang tetap yang dipertahankan karakter yang Mutlak. bukan Pasti. iya. Diagnostik karakter gitu aja. Dipertahankan. Jadi kalau kamu lihat maksila titik, maksila itu rahang atas, titik itu gigi, dia ada 8 sampai 11 giginya. Kemudian head scale-nya Bang Ade tahu, Asas tahu, Mas Alam tahu. Jadi dia tidak mempunyai loreal, dia tidak mempunyai internasal, tidak punya temporal. Bosnya ada parietal kontak, ya parietal tidak kontak sudah dia, karena sudah ada. Nanti I will try to explain you how the parietal is not contact to supral. Sorry, mid body exactly from the first you, from dari pertama kamu hitung, di tengah hitung, kemudian di belakang hitung 13. Smooth ini artinya
tidak dengan keel yang lunas itu, halus. Ada lagi bagaimana dia pupil dan matanya membulat. Small eyes itu relatif karena biasanya diukur-ukur. Nanti kita lihat berdasarkan karakterisasi calamari. Anabletnya single. Pada beberapa spesies ular itu ada yang terbagi anabletnya, tapi dia single. Kemudian subcauda berarti sisik di bagian bawahnya itu dia terbagi dua. Ada yang satu gitu kalau kita balik dua. Orang ular satu, dua, tiga, empat. Kemudian secara ekologi dia fosilnya, artinya menggali lubang atau ada di bawah-bawah yang terlindungi badannya. Makannya itu cacing, kemudian dia beradanya di hutan. Hanya ini adalah tidak exactly right. Next, okay. This is the calamari, and ini adalah nantinya jadi spesies baru. Mungkin Briantoi, mungkin Gomboy, atau siapa. Ini yang masih akan dideskripsi. Dari mana? Dari Takeno. Data belum ada. Next. Jadi cara menghitung kalau kamu untuk pengukuran dari moncong terus sampai kelaka. Saya pakai istilah kelaka untuk anus. Kemudian panjang ekor dari kelaka sampai ke ujung ekor. Ini adalah total length. Ini adalah note fan length SPL. Ini kemari panjang ekor. Oh, aku sakit main di bawah. Kemudian bagaimana kita untuk menghitungnya? Yang pasti itu adalah dia harus dibalik. Kenapa? Karena dia itu makin ke ujung moncong itu makin begini, makin menyukit. Jadi lebih baik dicentangin begitu ya, untuk bisa mengukur dengan pasti. Next, this is the head dorsal of calamari. Tadi disebutkan dia tidak mempunyai internasal. Nih, abang adek. Jadi kalau di sini ada nostril kiri kanan. Nostril itu sisiknya namanya nasal. Kalau pada spesies kuda ibu yang saat ini sedang ulang tahun, dia ada internasal. Artinya fisik antar nasal. Kalau dia itu tidak ada. Hanya masalahnya saya tidak tahu mana lebih primitif, ada yang internasal atau yang tidak yang internasal. Itu harus ada pengujian dengan DNA. Kemudian kita sama-sama belajar. Paling depan ini adalah sisik rostral. Kalau kita lihat dari dorsum, kemudian internasal, Inger dan Mark tahun 65 menyebutkan bahwa dia sebetulnya melebur, terjadi fusion antara internasal dengan prefrontal. Jadi sebetulnya ini dari satu sisi, apakah benar dia telah melakukan peleburan menjadi satu? Itu yang harus kita buktikan. Setelah itu urutan selalu kalau kamu mengerjakan ular from anterior to posterior, dari depan ke belakang.
Jangan tiba-tiba kamu membelah belakang terus, kan? Nggak bisa. Harus kamu dari anterior. Rostral, prefrontal, frontal, kiri kanannya ini ada supraokular, karena okular atau orbital dia berada di atasnya. Oke. Kemudian ini parietal, dan ini adalah untuk menghitung tulang vertebral yang ada sisi-sisi. Bagaimana tentang para parietal? Keunikan pada kalamata, selain dia itu tidak ada internasal, dia ada yang disebut para parietal. Letaknya adalah di belakang, lebih ke pinggir dari parietal. Selalu konsep itu yang dipertahankan, karakter yang dipertahankan. Bagaimana kita tahu untuk spesies? Ini untuk marga internasal, tapi ini bisa untuk ke spesies. Jadi sisi para parietal pada Calamaria tidak boleh lebih dari berapa, tidak boleh kurang dari berapa? Kelilingnya. 5 sampai 6. Lama-lama kan dijaga ya. Nanti ibu berikan kita baca. Dan orang-orang atau 1, 2, 3, 4, 5. Pak, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah para parietal? Dia lebih panjang dari sisi sekitarnya, lebih kecil dari parietal. Dia harus terhubung dengan parietal, dia harus terhubung oleh supralabial. Nanti kita lihat dari sisi lateral. Next. Apa itu ya? Nih. Ini lihat dari lateral. Oke. Itu rostral, ini nasal. Jangan keliru nasal dengan nostril. Kalau nostril itu lubang hidung, sisinya nasal. Yang atas ini ada, saya bedakan 1 Romawi sampai 4 Romawi untuk menunjukkan bahwa letak dia itu adalah bagian atas dan bagian bawah. Jadi ini rostral, ini nasal, ini prefrontal. Kalau tadi kita lihat dari atas, dia langsung kontak dengan sisi-sisi berapa. Kemudian ini ada preokular, artinya sebelum okular. Atau sebelum mata. Ini adalah post-okular, artinya setelah mata. Pada Calamaria yang konsep itu adalah ini tetap satu semuanya. Kalau ada 2 post-okular bukan Calamaria, dia pasti harus bilang saya dulu. Oke? Kalau preokular bisa ada, bisa tidak. Itu sudah menunjukkan spesies yang berbeda. Adenomar gongoli, supralabial pada Calamaria berapa? Supralabial 5 sampai 6. Supralabial ada. Supralabial tidak boleh 4. dari 5, tidak kurang dari 4 sampai 5. Hanya itu doang, 4 dan 5. Sekarang kalau 4 contohnya pada line, sisi kedua dan ketiga kontak dengan mata. Kalau infralabial artinya sisi pada bibir bawahnya itu yang nggak boleh lebih dari 5, nggak boleh kurang dari 5. Berarti ya.
Jadi ini letaknya para parietal. Dia kontak dengan sisi terakhir. Ciri lain adalah bahwa sisi supralabial terakhir pasti lebih besar. Berbeda pada rakotis. Berbeda dengan yang lain-lain. Itu aja. Next. Ini dilihat secara ventral. Kalau pada bagian atas, ujungnya itu disebut ventral, bagian bawah disebutnya mental. Mental itu setelah dagu ini atau cincin. Mari kita lihat. Ini mental, kalau dia kontak dengan anterior cincin, spesiesnya beda. Kalau tidak kontak, beda juga. Dan selalu ini ada dua pasang yang besar, yang lebih besar daripada yang bagian posterior. Saya sebetulnya bagaimana kamu bisa mengikuti pembicaraan kita ini? Lalu mental kontak atau tidak kontak dengan ACS, anterior cincin itu dagunya. Oke. Kenapa pakai sutur? Biasanya orang Kalamaria diukur suturnya ini untuk melihat apakah dia lebih panjang dibandingkan dengan ACS, lebih panjang dengan PCS. PCS itu posterior cincin. Terus kemudian kalau lihat dari bawah, ini adalah infralabial. Infralabialnya 5, nggak boleh kurang dari 5, nggak boleh lebih dari 5, pasti. Dan sisi pertama dari infralabial bisa saling bertemu atau tidak, itu menunjukkan spesies yang lain, berbeda. Sisi pertama, kedua, dan ketiga infralabial selalu kontak dengan ACS, anterior cincin. Bolehkah kamu itu tidak akan belajar Kalamaria seperti mahasiswa dan Tuhan? Tapi kamu dapat ilmu. Kemudian setelah mental, infralabial, ACS, PCS, ada sisi selalu berurutan 3. Ini namanya adalah dula. Hanya ada pada spesies Kalamaria slegli yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, itu bisa terjadi gulanya 4. Hanya data sekarang belum diolah secara molekuler. Bisa jadi itu akan mengatakan tersendiri bahwa ada yang 3, ada yang 4. Tapi Inger dan Marx 65 sudah menunjukkan itu. Hanya dia data-data molekuler. Next. Ini lompat tadi masih ada ya? Sebelumnya. Oke, nah, ini adalah karakterisasi dari kalau kita bekerja Kalamaria. Ini adalah morfometri yang dihitung berdasarkan pengukuran. Jadi harus bedakan morfometri dan meristik. Morfometri, metron, artinya mengukur. Seperti ini, saya bedakan untuk pengukuran penghitungan meristiknya ini dengan model seperti ini. Kemudian bodinya seperti ini. Ada coloration, ada kualitatif karakter. Artinya kalau kualitatif karakter bentuknya bagaimana,
matanya bagaimana, mentalnya, segitiganya menjalan atau tidak. Ini yang penting juga, walaupun jarang, ada sisi azigos. Coba ke belakang lagi. Di belakang. Sebelumnya. Nah, azigos itu sebelum bulan 3 ini, dia ada sisi kecil nyelip di sini. Ini namanya sisi azigos. Azigos itu terbentuk biasanya kalau memang si Calamaria itu sudah akan mengarah ke taksonomi yang lebih tinggi. Karena kalau ada azigos pada spesies yang sama, pasti diberinya mental ya. Kembali lagi. Kemudian ini tail untuk coloration, jadi saya gini. Data untuk tanggalnya, siapa kolektornya, notes, misalkan secara ekologi. Dia ditemukan di pantai, dia ditemukan di di hutan, ketinggian berapa, itu masuk ke sini. Notes, kayaknya harus Bos, minum dulu bos. Minum dulu. Oh iya. Next. Ini adalah perbandingan Calamaria linnae berdasarkan holotype. Ini bagian dorsal, ini bagian ventral, seluruh tubuh, ini bagian atasnya, ini bagian sampingnya, ini ekornya, kemudian ini apa ini? Ventral. Holotype Calamaria linnae yang ditemukan oleh Boyer di Jawa, kelihatannya di Jawa Barat, karena dia tidak sampai lari-lari ke daerah lain. Waktu tahun 1826, si Boyer itu dia akan berangkat sebetulnya ke daerah Pandeglang, tapi dapat berita, dia WA temennya, ternyata di sana terjangkit wabah kolera. Akhirnya dia lari ke selatan dari Bogor. Saat itu disebut Boytenso. Akhirnya dia naik ke Gunung Gede Pangrango. Dia koleksi sana. Hanya persisnya untuk linnae sebagai holotype, sebagai penunjuk spesies marga Calamaria linnae ini yang saya sudah uji di Leiden atau sekarang Naturalis Museum, hancur bagian sebelah kirinya. Nah, ada kesempatan untuk kita untuk membuat redescription. Next. Neotype. Ini adalah sinonim dari Calamaria linnae yang disamakan oleh Inger and Marx tahun 1965. Sebetulnya kalau saya sudah lahir zaman itu, saya akan sarankan dia untuk bekerja secara molekuler, karena kita lihat patternnya. Ini multipunctata, ini reticulata, ini maculosa. Semua ini disamakan secara synonymous name oleh Inger and Marx 65 menjadi linnae. Atas dasar apa Pak? Atas dasar perhitungan secara morfologis saja. Berarti masih banyak saya pekerjaan. Padahal saya 2 tahun lagi pensiun. Makanya gua butuh murid. Biar nggak mau mati. Betul. Lihat, ini bagian dorsal, ini bagian ventral yang disebut multipunctata. Retikulatnya begini, polos. Kemudian ini makulosel seperti ini, dan ini begini juga coraknya. Next.
Ini kalau kita bandingkan dorsal, lateral, ventral, dan ekor, sudah terjadi perbedaan. Karakterisasi itu pada ular, mungkin juga pada reptilia lain, jumlah sisik itu bisa berbeda, tapi ukurannya hanya besar atau kecil. Artinya apa? Sisik itu tidak pernah, mau yang juvenil sampai yang adult, mau yang masih kecil sampai yang udah tua bangkotan kayak om, itu sama. Hanya rambutnya botak, tapi tetap kasar seperti itu. Jadi hal ini kalau dihitung tetap sama, hanya pada individu yang dewasa mungkin sisi ukurannya lebih besar, hitungannya tetap sama. Kuncinya tadi bahwa Calamaria dihitung, coba sebelumnya dihitung dari sini sampai ke sini, dihitung sini 13. Kalau yang 15 itu Rhabdion apa Pseudorhabdion atau grupnya dia, grupnya Calamaria. Nanti seri kedua saya akan bercerita tentang anggota dari anak suku Calamaria. Nanti kita agak komersil itu, Pak. Kembali ke tadi. Oke, next. Nah, saya bandingkan dari line yang holotype, kemudian makulosa, multipunctata, dan reticulata. Memang tipis-tipis saja sih, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut secara menyeluruh. Bukan gitu banget. Next. Ini sama dengan yang tadi. Next. Apa ini? Oh ya, ini riset saya yang sebelumnya itu tentang line yang belum dipublish karena variasinya terlalu tinggi, tapi saya sudah melakukan itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Dia sebetulnya sudah populasi yang berbeda. Next. Ini adalah bagaimana kalau kamu melihat Calamaria. Orang pasti kemarin Bang Ade ngasih dari Instagram, dia sebutnya kan ini, karena dia menghitung dari apa, supralabial, infralabial, kemudian dari yang lain-lainnya yang mencirikan dia. Padahal yang supralabial 4 bukan hanya line, Japanica, ada juga Calamaria loviwermiti, sudah ke anak spesies, itu 4 juga. Berarti mesti konsultasi sama dia. Next. Ini saya bandingkan Jawa berdasarkan number of spesimennya, bagian ventralnya, subcaudalnya. Ini yang diuji. Pak, memang semua ini kebetulan polanya yang saya lihat. Kalau ini masih hidup, tapi pola mirip ini yang termasuk Calamaria linnae di koleksi kita atau koleksi om pribadi. Ini semua saya hitung seperti ini. Next. Oh. Maaf, saya harus minum dulu karena sudah tua. Ini West Java saya tidak potong berdasarkan Banten karena ini kan hanya perbatasan secara administratif. Tetapi sebetulnya antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah dari publication tentang pembentukan Pulau Jawa ini terbelah di sini. Atas sungai dulu ada Sungai Purba yang bermuara ke Cilacap, ke Segara Anak-anak.
Mayoritas yang menjadi pertanyaan adalah yang tipe seperti ini. Next. Ini yang Jawa Tengah. Next. Ini yang Jawa Timur. Sudah berbeda. Ini kemungkinan baru karena saya sudah menghitung dan saya lihat koreksi lama. Koreksinya orang Belanda dan Ijen. Next. Nah, ini adalah riset yang ketiga. Saya sudah ada 61, tapi wakil dari Borneo belum. Kemarin ke Kuching World Conference of Hepatology, ada anak bimbingannya Jim, dia nanya tentang ini, tapi katanya koleksinya ada di kita. Nah, mungkin masih di dalam satu tong yang besar. Nah, SLT dari mana Pak? SLT Sumatera. Line khusus line adanya di Jawa. Kalau ada yang ngomong bilang Pak, sudah saya cek, tulisan lama itu disebutnya Bangka, bukan dari Pulau Bangka. Ternyata detailnya adalah Bangka, Betanzong. Oh, Jalan Bangka, di belakangnya Terminal Baranang Siang. Oh, saya sudah cek. Hanya kita nanti kalau saya punya duit, kebetulan saya punya beberapa ratus hektar tanah di Belitung lah ya. Nanti makirin lah antara Belitung Bangka dan dekat aja. Pak Organision. Jadi Sumatera, Jawa, Sumatera. Ini bisa ada di Jawa, bisa ada di Sumatera, bisa ada di Kalimantan. Tapi ini type locality-nya ada di Jawa. Ini di Jawa. Ini ada di, tadi saya sebutkan tadi? Di Sumatera. Sulawesi. Ya. Maaf saya agak lupa dikit. Ini ada type locality-nya dari Sumatera, sama ini dibikin baru neotype yang berasal dari sekitar Danau Toba. Bayangkan, Danau Toba pernah meletus yang akhirnya jadi Pulau Samosir habis. Kita menemukan coy. Tanda tanya besar kan? Pada habis. Slegli ini saya akan nanti bikin dua. Slegli, cuma Slegli dengan Kuvieri. Kuvieri Jawa Timur sampai ke Bali. Tapi Bali aja sebetulnya kita nggak dapat spesimen untuk molekuler. Next. Oh ya, tanda bintang itu kemungkinan bisa redescription, bisa new, bisa juga sebetulnya ini kayak nama-nama lama, tapi semuanya belum tertera. Oh ini ada virgulata, saya lupa. Virgulata dia ada kata kualitinya di Jawa. Ini di Jawa. Di Kolor ini Gunung Koten itu ada di Kalimantan Barat. Modesta ini ada di Kalimantan dan Jawa. Jadi agak sulit. Nah ini yang kalamar yang monocromes ini yang kalau ingat dia masuk ke dalam Sumatera Group. Tapi ternyata saya dengan Erik sudah confirm bahwa ini perlu kita resurrection, diangkat kembali nama-namanya. Oke. Nah, konklusi silahkan baca sendiri deh. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Mother. Terima kasih kepada Mbak Irfan Syidik atas materi yang luar biasa yang telah diberikan kepada kami semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang BKM ini harus wajib bertanya ya. Saya juga. Untuk abang-abang atau bapak dan ibu peneliti
mas-mas yang sedang menyiapkan makanan mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Irfan. Baik, silakan.